masing-masing aja mas. Tidak ada yang oposisi. Kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Presiden terbuka untuk dialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam 1 tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kediaman Presiden di Jalan Kertanegara kembali menjadi pusat perhatian publik. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya pertemuan penting antara Presiden dan sejumlah tokoh masyarakat yang berlangsung secara tertutup, namun syarat makna politik dan kebijakan. Menjawab spekulasi yang berkembang, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada tokoh oposisi maupun pimpinan partai politik dalam pertemuan tersebut. Yang hadir, menurutnya, adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan kapasitas intelektual dan pengalaman strategis yang dinilai relevan untuk memberi masukan kepada Presiden. Presiden, kata Prasetyo, membuka ruang dialog selebar-lebarnya sebagai bagian dari tradisi kepemimpinan yang inklusif. Dalam pertemuan itu, Presiden memaparkan berbagai program pemerintahan yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, program-program yang diklaim berfokus pada kepentingan rakyat dan arah pembangunan nasional jangka panjang. Beberapa tokoh yang hadir diantaranya Profesor Siti Zuhro, yang terlibat dalam diskusi mendalam mengenai isu kepemiluan dan demokrasi, serta Susno Duaji, yang memberikan pandangan kritis terkait penegakan hukum di Indonesia. Diskusi berlangsung intens dengan topik yang beragam, mulai dari tata kelola politik hingga supremasi hukum. Ketika ditanya apakah ada ketua umum partai politik yang turut hadir, Prasetyo Hadi menjawab singkat dan tegas, tidak ada. Pertemuan ini, menurutnya, murni ditujukan untuk menyerap aspirasi dan perspektif tokoh masyarakat di luar struktur politik formal. Selain isu pertemuan di Kertanegara, Prasetyo Hadi juga memberikan pembaruan terkait pengunduran diri salah satu pejabat strategis. Ia menyebut surat pengunduran diri tersebut sedang diproses cepat usai rapat Dewan Komisioner. Pengisian posisi nantinya akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, dengan menampilkan figur baru, bukan mengembalikan pejabat lama. Pemerintah, kata Prasetyo, saat ini juga memberi perhatian serius pada stabilitas pasar keuangan, termasuk pasar saham, agar tetap terjaga di tengah dinamika politik dan ekonomi global. Pertemuan di Kertanegara ini mengirimkan sinyal politik yang penting. Pernyataan tidak ada oposisi, hanya dialog menunjukkan upaya pemerintah menggeser narasi politik dari konfrontasi ke konsultasi. Dalam konteks pasca pemilu dan konsolidasi kekuasaan, langkah ini bisa dibaca sebagai strategi meredam polarisasi sekaligus memperluas legitimasi kebijakan. Menariknya, tokoh-tokoh yang diundang bukan representasi partai politik, melainkan figur independen dengan rekam jejak kritis. Ini memberi kesan bahwa Presiden ingin mendapatkan masukan yang lebih substantif, bukan sekadar dukungan simbolik. Namun di sisi lain, absennya oposisi formal juga menimbulkan pertanyaan, apakah dialog ini benar-benar membuka ruang kritik keras, atau justru menjadi forum seleksi suara yang dianggap aman? Isu kepemiluan dan penegakan hukum yang dibahas menandakan bahwa pemerintah menyadari potensi tekanan publik di dua sektor sensitif tersebut. Keduanya merupakan fondasi stabilitas demokrasi dan kepercayaan investor yang berkaitan langsung dengan stabilitas pasar saham yang turut disinggung pemerintah. Sementara itu, percepatan proses pengunduran diri pejabat strategis dapat dibaca sebagai upaya manajemen krisis. Pemerintah tampaknya ingin memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut dan berpotensi mengguncang kepercayaan pasar maupun publik. Secara keseluruhan, pertemuan ini mencerminkan fase konsolidasi kekuasaan yang lebih halus, tidak dengan menekan oposisi, tetapi dengan memperluas ruang dialog versi pemerintah. Pertanyaannya kini, sejauh mana dialog tersebut akan benar-benar memengaruhi arah kebijakan, bukan sekadar menjadi legitimasi simbolik.